Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Ardia Pramesti dari Offering A21. Dalam konsep pembelajaran, kita pasti akan mengenal atau menggunakan model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 10 model Robin Fogarty yang mengambil contoh proses pembelajaran IPA di SMP. Yang pertama yaitu ada model penggalan atau fragmented. Model penggalan atau fragmented ini adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Maksudnya adalah bahan pembelajaran disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajarannya utuh tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Kelebihan yang dimiliki model ini yaitu peserta didik menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran, sehingga peserta didik ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Dalam pelajaran IPA sendiri, seperti contoh yang sudah ada di PPT, model ini menyajikan materi pelajaran terpisah antara kimia, fisika, biologi, dan IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Model yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan atau connected ini adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas yang dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah peserta didik memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Misalnya, pengembangan bahan ajar IPA menggunakan model IPA terpadu tipe connected, maka materi IPA yaitu seperti kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun secara terpisah. Tetapi terdapat sedikit keterkaitan antara materi IPA. Misalnya dapat dilihat dari gambar tersebut, ada keterkaitan sedikit antara kimia dan biologi, fisika dan kimia, atau fisika dan biologi. Model IPA terpadu tipe connected antara IPBA, kemagnetan, dan migrasi hewan. Yang ketiga ada model sarang atau model nested. Model sarang atau model nested ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus dan meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran. Model ini menargetkan keterampilan dan konsep multidimensi ke dalam satu pelajaran. Kelebihan dari model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur. Pengembangan bahan ajar IPA menggunakan model nested ini, materi IPA yaitu kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun secara terpisah satu sama lain seperti yang terlihat pada gambar. Pada setiap materi IPA memuat pengetahuan konten, keterampilan berpikir, dan keterampilan sosial. Yang keempat ada model urutan atau model rangkaian. Model ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Mengatur ulang urutan suatu topik dengan paralel topik lain. Topik atau unit studi disusun kembali dan diurutkan bertepatan satu sama lain. Ide-ide serupa juga diajarkan dengan rinci, tapi tetap menjadi subjek yang terpisah. Dua disiplin terkait dapat diurutkan sehingga isi subjek dari keduanya diajarkan secara paralel sesuai dengan urutan topik yang diajarkan. Intinya, satu subjek membawa yang lain dan sebaliknya. Kelebihan dari model urutan atau rangkaian ini yaitu 1. Materi pelajaran dalam bidang-bidang sains
terurut secara logis. Yang kedua yaitu konsep prasyarat mendahului konsep utama. Yang ketiga, konsep dasar mendahului aplikasi konsep. Dan yang terakhir yaitu konsep umum mendahului konsep spesifik. Sedangkan kelemahan dari model urutan atau rangkaian ini yaitu memerlukan fleksibilitas guru dan kemitraan dengan kolaborasi yang erat. Pengembangan bahan ajar IPA menggunakan model ini bisa dilihat dalam gambar. Materi IPA, kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun secara berurutan berdasarkan topik-topik terkait dalam setiap disiplin IPA. Yang kelima ada model bagian atau model syarat. Model bagian ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Keunggulan dari model syarat ini yaitu dapat menunjukkan keterpaduan bidang-bidang pembelajaran dalam aspek konsep, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian karena melibatkan dua guru dalam satu tim, maka lebih mudah tercipta kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu materi pelajaran lebih konseptual. Model syarat ini dapat dilakukan secara baik hanya jika tersedia waktu, fleksibilitas, komitmen, dan kompromi tim guru. Contoh pada gambar yaitu materi IPA seperti kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun dengan adanya keterkaitan antar dua disiplin ilmu IPA. Misal, mengaitkan kimia dan fisika, biologi dan kimia, atau fisika dan biologi sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dikembangkan. Pada pokok bahasan tertentu ditentukan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dan disusunlah suatu bahan ajar yang memiliki keterkaitan antara dua disiplin ilmu IPA tersebut. Yang keenam ada model jaring laba-laba, di mana model ini sedikit berbeda dengan model-model pembelajaran yang lain karena model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kelebihan dari model jaring laba-laba ini yaitu memberikan kesempatan bagi guru untuk memilih tema yang menarik perhatian peserta didik, dan pembelajaran akan lebih memotivasi peserta didik. Kemudian dapat memberikan peluang kepada peserta didik untuk memahami keterkaitan antar disiplin ilmu dalam masing-masing bidang mata pelajaran dan memungkinkan pelaksanaan pembelajaran kolaboratif atau kerjasama. Contoh penerapan model jaring laba-laba terdapat pada gambar tersebut yaitu materi IPA seperti kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun berdasarkan tema yang telah ditentukan. Tema yang dipilih yaitu tema yang memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu IPA, seperti tema laut, sungai, gunung, pupuk, sampah, hujan, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada model galur, di mana model ini merupakan model pemanduan bentuk keterampilan. Kelebihan dari model galur ini yaitu mengembangkan konsep metakurikulum dan kepedulian pada keterampilan berpikir yang dikembangkan pada diri siswa. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar tersebut, model IPA terpadu tipe galur antar kimia, IPBA, dan biologi dengan keterampilan proses sains mengintegrasikan. Yang kedelapan ada model keterpaduan atau integrated, yaitu merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dengan sebuah topik tertentu. Kelebihan dari model ini yaitu yang pertama, mereduksi jumlah materi pembelajaran sehingga terhindar dari gejala syarat materi. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir holistik dan menciptakan kebersamaan guru antar disiplin dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari model integrated ini yaitu menuntut kepakaran tinggi guru-guru dalam merancang pembelajaran, khususnya dalam memilih konsep, keterampilan, sikap yang diprioritaskan dalam bidang kedisiplinannya. Kemudian memerlukan komitmen dan kesediaan bekerja sama antar guru
dan perlu merekonstruksi jadwal pelajaran untuk mengimplementasikannya. Materi IPA di sini disusun terpadu, yaitu adanya hubungan antar 2 disiplin ilmu, 3 disiplin ilmu, dan keempat disiplin ilmu IPA. Selain itu juga terdapat integrasi atau keterpaduan dari keterampilan dan sikap yang ingin dikembangkan dalam bahan belajar IPA. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar tersebut, tipe integrated antara kimia, fisika, dan juga biologi. Yang kesembilan ada model celupan atau model immersed, di mana model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan bahan ajar IPA menggunakan model ini disusun dengan memadukan setiap data dari tiap bidang dengan menyalurkan ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. Agak susah menerapkan pembelajaran IPA terpadu menggunakan tipe immersed ini, dikarenakan pembelajaran di Indonesia terikat pada tuntutan kurikulum. Sedangkan pada pembelajaran IPA ini, siswa bebas memilih konsep mana saja yang ingin ia pelajari. Misalnya, siswa yang memiliki ketertarikan yang berbeda tentunya juga memiliki pengetahuan konsep yang berbeda. Siswa yang memiliki minat lebih ke biologi, tentunya ia akan memilih konsep IPA yang memiliki keterkaitan dengan biologi. Begitupun dengan siswa yang memiliki minat fisika akan memilih konsep IPA yang banyak kaitannya dengan fisika, sehingga setiap siswa memiliki presentase yang berbeda-beda jumlah konsep IPA yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir ada model jaringan, di mana model jaringan ini merupakan pemanduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model ini memberikan kesempatan bagi peserta didik menerima masukan dari luar dirinya. Model jaringan ini sebenarnya hampir sama dengan model immersed. Perbedaannya yaitu antara model jaringan dan immersed tidak terletak pada proses penggalian informasi terkait konsep yang mereka minati. Setelah siswa menentukan konsep yang mereka minati, siswa mengkaji informasi terkait konsep tersebut dan bertanya pada temannya dan juga guru. Sedangkan pada tipe immersed, siswa menggali informasi sendiri melalui sumber belajar yang ada. Sekian penjelasan mengenai model pembelajaran Robin Fogarty. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah ilmu. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.